Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore ini saya mau berbagi informasi atau mau review ya dari buku untuk para kolektor uang, yang pasti untuk numismatik. Apa sih numismatik? Ya, untuk teman-teman yang baru gabung atau baru lihat, numismatik itu aktivitas mengkoleksi uang atau mengumpulkan koin, medali, uang kertas, atau alat tukar lainnya. Istilah ini berasal dari kata nomisma atau bahasa Yunaninya. Nomisma bahasa Latin, kemudian yang berarti koin atau mata uang. Oke, lanjut aja ya. Di sini saya sudah membeli salah satu buku atau katalog uang ya. Ini judulnya Uang Nusantara. Kalau teman-teman cari online itu harganya kisaran 490 sampai dengan ada yang 600 juga. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai mengkoleksi uang kuno atau kemudian kondisinya juga sudah lama tapi belum punya buku ini, better bisa lihat dulu ya reviewnya. Mudah-mudahan sih kan nggak rugi daripada udah beli mahal-mahal, nggak taunya informasi yang ada di dalamnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sekarang gue akan bedah satu persatu dari buku ini ya. Mungkin nggak detail tapi setidaknya overview lah dari depan sampai dengan belakang. Jadi teman-teman punya gambaran perlu dibeli atau enggak ya. Ini bukunya cukup tebal, cukup tebal ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat halamannya itu halamannya sampai 500 halaman ya. Jadi ini untuk penerbitnya ini Genera Publishing. Kemudian ini edisi pertama ya di tahun 2015. Ini buku edisi pertama 2015. Ini saya beli ini di akhir 2020, itu di bulan Desember atau November sih, kurang lebih lah 2 bulan itu. Harganya Rp500.000. Jadi sayang banget ya kalau sudah beli mahal-mahal terus kita dapat informasi yang nggak sesuai yang kita inginkan gitu loh. Jadi saya pengen ngasih info dulu nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa berguna nih sebelum teman-teman beli buku ini. Oke, kita mulai dari daftar isi ya. Daftar isi ini itu kita bisa lihat dari sekilas perkembangan uang kertas dunia nih ya. Kemudian ada sekilas sejarah Indonesia. Kemudian ada pemerintahan nih untuk Batavia, Ambon, Banda, Ternate. Kemudian pemerintahan Republik Batav. Kemudian pemerintahan Belanda, Perancis, Inggris, Belanda, Jepang lagi dengan tahun yang detail. Kemudian ada Kem Tawanan. Nah, ini unik juga nih, nanti ada apa di sini kan. Kemudian ini pemerintahan Belanda 45 sampai 49. Nah, masuklah ke Indonesia ya. Ini pemerintahan Republik Indonesia. Ini masa kemerdekaannya 45 sampai 49. Dan ternyata ini banyak sekali uang-uang kuno itu di beberapa daerah atau provinsi atau pulau nih. Ternyata beda-beda nih teman-teman nih ya. Ini kita bisa lihat nomor 1 nih, uang daerah keadaan darurat Jawa. Uang daerah keadaan darurat Sumatera. Terus wow, Jambi. Wah, ada nggak nih teman-teman yang tinggal di sini nih ya? Wow, banyak juga ya. Nah, kita perjelas lagi. Oke. Nah, ini juga setelah tahun 1949 ini udah ada baru lagi nih, pemerintahan Republik Indonesia yang ori baru. Kemudian tahun 49 ya, lalu 49 sampai 50. Ini kemudian ada yang Maluku Selatan, kemudian ada pemberontakan negara
Islam Indonesia Jawa Barat, Pemberontakan Republik Islam Indonesia Sulawesi Selatan, PRRI, kemudian Gerakan Permesta. Wah, ini cukup lengkap sih ya. Kalau teman-teman mau, ini buku saya belum sama sekali bongkar. Ini benar-benar sudah hampir beberapa bulan ya. Ini hanya tersimpan di lemari aja, jadi ini baru pengen review aja nih teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipakai nih teman-teman infonya. Oke, ternyata ada lampiran juga ini ya. Ini lampirannya, test note, training note, uang logam Indonesia, daftar pelukis ya, kertas peruri, kemudian daftar Presiden DJB, Gubernur Bank Indonesia, daftar Menteri Keuangan 45 sampai 2014, kemudian daftar Gubernur Hindia Belanda. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab penasaran teman-teman ya, sebenarnya harga mahal ini isinya apa sih ya. Tapi untuk lebih detail lagi saya coba buka ya lembarannya isinya ya. Nah, di sini ada panduan membaca buku nih. Buku ini memuat tentang uang kertas yang pernah beredar di bumi Nusantara mulai 1782 sampai dengan 2015, dan selanjutnya disertai informasi teknis mengenai uang tersebut, gambar depan, belakang, variasi, harga sesuai grading, peta lokasi edar atau lokasi model yang dipergunakan, latar belakang sejarah, ilustrasi lain yang berkaitan. Oke. Jadi di sini dikasih nih informasi cara membacanya nih gimana. Oke. Nah, oke. Ini masih di depan ya, halaman depan. Dan ini adalah grading. Grading yang sempat saya bikin videonya juga ya sebelumnya ya. Tapi tidak semua. Ini masih banyak banget yang belum saya ulas, tapi kurang lebih ini ada 70. Ini lengkap ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat kondisi statusnya dia berapa untuk gradingnya, skala Sheldon-nya ya 1 sampai 70. Dan ini detail keterangannya ya. Lanjut. Nah, kita sudah masuk ke halaman yang pertama. Di halaman yang pertama ada apa nih? Oke. Nih, halaman pertama ini buku ini bahas terkait dengan perkembangan uang kertas di dunia. Jadi ini teman-teman ada bacaan terkait dengan informasi perkembangan uang kertas dari dunia. Dia mengkerucut nih. Nah, habis dari dunia lalu ada juga informasi sejarah yang di Indonesia nih. Kemudian ini ada sekilas tentang VOC. Pelan-pelan aja ya. Ini masih halaman depan kok. Ini halaman 5. Ini seperti kertas ini ya, materai ya. Ini kalau nggak salah ini di awal tahun 2021 saya pernah ngecek nih harga yang di tahun 1984 yang kayak materai nih yang ada kayak cap gitu warna merah. Itu harganya satu lembar 1 juta guys. Ada yang punya disimpan ya, jangan sampai rusak. Itu berharga ya, jangan dijadiin bungkus kacang ya. Kalau mau udah nanti saya tuker nggak apa-apa deh, pakai ciki ya. Oke. Ini sepertinya masih sekilas tentang Indonesia ya, sejarah Indonesia nih. VOC. Wow, ini gerbang benteng New Victoria Ambon. Ada teman-teman dari Ambon? Pernah kesini? Kayak gimana ya tempatnya ya? Aduh, bisa sharing-sharing ya. Oke. Wow, ini di Ambon juga nih.
bekas benteng Portugis yang diambil alih oleh VOC tahun 1640. Oke. Wah, seru ya teman-teman yang di Ambon nih. Banyak tempat bersejarah nih. Bisa keliling-keliling Ambon sambil belajar sejarah. Oke, ini di Banda ya, emisi Banda. Oke. Ini masih halaman 11 loh. Ini ada pemerintahan Republik Batavse Republik. Ini saya belum baca ya, jadi belum bisa cerita detail ini apa nih. Saya hanya bantu untuk ngasih tahu nih isi dalam buku ini apa. Ini penjajahan Belanda di saat di bawah kekuasaan Prancis. Oke, ini yang namanya Louis Napoleon, memerintah sebagai Raja Belanda 1806-1810. Oke. Masih ada nggak ya? Ada yang punya, teman-teman? Kalau ada yang punya, keren banget ya. Tapi yang asli ya. Oke. Wow, ini ada uang kertas Probolinggo. Siapa teman-teman dari Probolinggo atau dekat dengan Probolinggo? Ini masih pemerintahan Belanda. Oh, ini ada tulisan Arab juga nih. Ini kertasnya apa sih, saya nggak ngerti ya. Tapi kertasnya bagus nih, kayak majalah ya, mengkilat ya. Jadi teman-teman ini bisa awet lah. Kena air nggak langsung rusak. Uang tembaga, emisi tembaga, copot. Ini uang golden semua ya. Mungkin teman-teman yang sudah koleksi, apakah koleksi golden juga? Nah, kalau golden juga sepertinya ini cukup bagus ya untuk teman-teman kolektor. Ini variatif, siapa tahu ada yang belum terkoleksi, jadi bisa dicek nih di buku ini nih. Ini banyak banget nih golden nih. Ini kebayang sih sekarang bentuknya kayak apa. Ini aja, buku ini aja memfoto atau men-scan aja, ini kondisinya sudah rusak nih, sudah rapuh ya. Wow. Kalau yang sekarang mungkin kalau teman-teman punya, penasaran nih kayak apa ya. Nah, di sini ada sejarah nih teman-teman nih. Nih ya, saya bacain ya. Di Diri ini gedungnya nih, kantor NIM di Batavia 1920 ya. Saya bacain ya. Didirikan 1857. Ini bank pemerintah kedua terbesar di Hindia Belanda setelah The Javas Bank. Karena situasi politik dan nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, maka pada tanggal 3 Desember namanya berubah menjadi Bank Dagang Negara (BDN). Pada tahun 1998 Indonesia terjadi krisis moneter. Banyak bank yang jatuh, beberapa bank akhirnya melakukan penyatuan atau merger ya. BDN atau dalam kurung NIM
Exim, kemudian BBD, Bapindo, melebur dan berganti nama menjadi Bank Mandiri. Oke, baru tahu yang sekarang menjadi bank terbesar di Indonesia ya, bank BUMN terbesar ya di Indonesia, Bank Mandiri. Wow. Ternyata ini leburan ya banknya ya waktu saat keren. Oke. Nah, masih Bank Mandiri lagi nih. Ini kantor pusat NHM di Batavia 1920. Ini sekarang jadi museumnya Bank Indonesia dan saya pernah ke sana sekali, keren banget ya. Jadi pengalaman pertama sana itu masih ngerasa kayak gedung tua ya, gedung Eropa. Kemudian ada yang unik sih. Jadi kasir-kasir, bukan kasir ya, teller-tellernya ya, kantor transaksi itu pembatasnya tinggi, jendelanya tinggi, itu menandakan bahwa saat itu memang yang melakukan transaksi ya orang-orang Belanda atau orang-orang asing ya yang punya postur badan tinggi ya. Jadi kemarin tuh kayak masuk tuh, kok kayak masuk rumah raksasa ya gitu. Tapi ya seru lah ya. Oke teman-teman, mungkin untuk awal itu dulu ya part pertama. Nanti kita lanjut lagi pembahasannya. Ini pembahasannya di halaman 36.